Anak itu menyentuh tangan ibu yang sedang hamil. Janin di dalam perutnya dalam bahaya. Anak itu mengatakan lehernya sakit. Dia kesulitan untuk bernafas. Wanita yang hamil itu menatapnya dengan tatapan aneh. Beberapa hari kemudian, bayi di dalam perut wanita itu menghilang. Dia menyalahkan semuanya pada anak itu. Untungnya sang ayah muncul tepat waktu. Gadis itu bernama Kim. Dia bisa memprediksi kematian orang lain. Hari itu dia tampil di atas panggung. Tapi secara tiba-tiba berhenti. Lalu mulai menghitung jumlah orang di sana. Karena di matanya semua orang dalam bahaya. Semua penonton di bawah mengira dia kerasukan setan. Segera lakukan ritual mengusir setan. Cepat tinggalkan tubuh anak ini. Tapi dia hanya mengatakan bahwa dirinya akan membunuh semua orang. Jangan sakiti jiwa tak bersalah ini. Tanpa diduga, semua kata-katanya menjadi kenyataan. Semua orang di dalam rumah mati. Lalu berbaring telentang di tanah. Gadis kecil itu memiliki senyum jahat di wajahnya. Dengan cepat polisi merasa khawatir. Tapi berdasarkan bukti di TKP, dia meninggalkan surat wasiat. Langsung ambil tindakan pertama. Jika sama dengan jumlah badannya, itu artinya orangnya selamat. Tetapi saat ini, ayah Kim menggendongnya ke dalam hutan. Tiba-tiba dia mendengar bel berbunyi. Kim berlari dan mulai menggali tanah. Ditemukan banyak alat musik di sana. Dia memegang bel di telinganya. Lalu memberitahu ayahnya bahwa dia ingin memakainya. Tapi sang ayah tidak bisa mendengar apapun. Dia memakai bel itu sampai dewasa. Setelah dia menjadi seorang polisi, hari itu dia bertemu seorang pria yang sedang berkelahi dengan perempuan. Saat dia menjatuhkan pria itu ke tanah, dia mendongak untuk melihat wanita yang sedang disergap. Kim langsung memperlihatkan bukti bahwa dia seorang polisi. Melihat pria itu tidak tertarik, dia langsung menghajarnya, lalu bawa rebut kembali bayinya. Dia mengembalikan bayi itu kepada seorang wanita. Pria itu segera menghentikannya. Dia bertanya siapa nama bayinya, dan berapa umurnya. Meski dia menjawab dengan lancar, tapi saat Kim melihat nama di gelang anak itu, dia tercengang. Ini bukan bayi perempuannya. Polisi membawa wanita itu pergi. Kim juga segera meminta maaf kepada pria itu. Terkadang jika menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, semua ini terlihat konyol. Saat melihat pria itu pergi, rekannya mendatanginya dan memberitahu, dia juga seorang polisi. Namanya adalah Chon. Dia memiliki IQ mencapai 250. Dari 10 kasus sulit, ada 3 kasus yang dia pecahkan. Dia datang untuk melaporkan kasus tersebut. Lalu mengatakan bahwa putri mereka menghilang. Ketika Kim mengambil gambar, tiba-tiba bel berbunyi. Dia melihat proses putrinya dilukai. Gadis yang memegang foto itu bisa memprediksi kejadian orang lain. Hari itu seorang lelaki tua datang melapor. Lalu berkata bahwa putrinya hilang. Anaknya berusia 22 tahun. Setelah 4 jam tidak ada kontak, dia masih tidak bisa menghubunginya. Tapi saat Kim melihat gambarnya, dia melihat seorang wanita sedang melarikan diri di hutan. Dalam kepanikan dia tersandung akar. Kali ini seseorang mengikat lehernya dari belakang. Dia pun segera kehilangan kesadarannya. Kemudian dia mendengarkan seruling. Ini adalah ke-69 kalinya dia melihat hal ini. Tapi setiap kali merasa bahwa ini begitu nyata. Dia tiba-tiba terbangun dari mimpi. Cha So-jun sudah mati. Segera catat hal yang penting. Kemudian berdasarkan posisi ingatannya, dia ingin mencari tahu apakah ada saksi atau tidak. Para polisi ini mengadakan rapat untuk menganalisa kasus. Dalam 2 tahun ini banyak kasus pembunuhan berantai. Semua korban dibunuh dengan cara yang sama. Setelah menganalisis, tentu saja dengan IQ-nya dia berpikir dengan cara berbeda. Dia memeriksa kamera, lalu menemukan taksi yang sangat mencurigakan. Cepat ambil plat nomornya. Langkah selanjutnya adalah menangkapnya. Orang itu melihat gambar itu dan berkata dia tidak tahu. Wajahnya mulai kejang. Kim tiba-tiba teringat bahwa si pembunuh juga memiliki 1 juta sertifikat yang sama. Dia terus bertanya, tapi dia menjawab tanpa henti dengan lancar. Dia menyarankan untuk melihat kamera. Dia tidak ragu-ragu lalu mengajaknya masuk. Pada saat memeriksa kamera, layarnya tiba-tiba menghilang. Saat ini dia melihat ke layar. Lalu melihat pria itu memakai sarung tangan. Dia ingat pembunuhnya juga memakai sarung tangan. Dia perlahan meraih tempat pensil. Dan tiba-tiba pria itu datang. Lemparkan kue. Kemudian kedua anak itu saling memukul. Tak disangka, masa lalu seperti ini membuat anak itu tumbuh menjadi kejam. Dia sekarang mendekati gadis itu. Kim sadar bahwa dia sedang dalam bahaya. Saat akan menikamnya, beruntung Chon segera tiba. Dia diinterogasi. Jika tidak ditemukan bukti, pria itu akan mendapatkan kebebasan. Melihat setiap detik berlalu,
Mesin pendeteksi kebohongan tidak akan berhasil padanya. Dia hanya harus menanganinya sendiri. Chon tahu pria di depannya adalah pembunuh. Dia tidak bisa diinterogasi dengan cara biasa. Jadi Chehon tidak bertanya tentang kasus ini. Dia sedikit santai. Bahkan saat percakapan dimulai, dia kembali memakai lip balm. Apapun yang terjadi, jangan terburu-buru mengoleskan lip balmnya. Dan tujuannya adalah agar si pembunuh melepaskan pembelaannya. Cari peluang untuk menyerang jiwanya. Pada saat ini, Chon menemukan bahwa dirinya sangat bersih. Lalu dengan sengaja menumpahkan minuman padanya. Luangkan waktu untuk membersihkannya. Sekarang Chon mengetahui bahwa tangannya patah. Pada saat interogasi, wajahnya mulai kejang. Dia tahu ini sudah waktunya. Jadi dia mengambil gambar korban lalu menunjukkan kepadanya. Cara itu sepertinya berhasil. Pembunuh itu mencoba menyesuaikan suasana hatinya lagi. Dia mengambil sepatunya. Bagaimana mungkin orang yang begitu bersih meninggalkan sepatunya? Dia memberikan kepada rekannya. Seperti yang diperiksa, mereka menemukan tubuh korban. Lalu ditemukan juga noda darah di kukunya. Dia datang kembali dan langsung dites DNA. Setelah tahu, dia berlari ke ruang interogasi. Adegan yang aku lihat pembunuh itu mencekiknya. Wajahnya mulai cemas, lalu membenturkan kepala ke dinding. Saat Kim hendak mengintimidasinya, saat ini si pembunuh kembali menjadi tenang. Ketika dia pergi ke lobi, Kim mengejarnya, lalu menodongkan pistol ke arahnya. Kim mengatakan bahwa dia tidak bisa membiarkan dia terus membunuh. Tapi rekannya tidak mengerti apa yang dia maksud. Mereka mengira Kim sudah gila. Pembunuh itu berjalan mendekatinya, lalu berbicara di sebelah telinganya. Kau harus bekerja lebih keras, atau aku akan mendatangimu. Dalam pikiran Kim tiba-tiba muncul dirinya pada saat masih kecil. Tapi dia sepertinya tidak ingat. Melihat punggung si pembunuh pergi, dia mengarahkan pistol untuk menembaknya. Beruntung Chon berhasil menghentikannya. Dia juga mengatakan bahwa tindakannya menyalahi aturan. Tapi baru saja keluar, seorang gadis melihat ada seseorang di bawah. Film ini berjudul Children of a Lesser God. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.